Halo Sobat Baku Antam, Filipina tak mau dianggap hanya pelangak pelongo ditempeleng bolak-balik oleh kapal-kapal China. Filipina dalam berita terbarunya menandatangani perjanjian kunjungan pasukan dengan Jepang, dan ini membuka jalan bagi kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral yang lebih besar di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua mitra tersebut dengan Xi Jinping di sengketa Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Kedua sekutu Waksam, atau kata panseboynya Rusia bilang kedua penjilat bokong Waksam ini menandatangani perjanjian akses timbal balik tak lama setelah Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa dan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara, atau yang biasa dipanggil Supri Nippon Pen, ini bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Perjanjian ini yang masih memerlukan persetujuan parlemen memungkinkan latihan militer gabungan yang lebih besar dan lebih kompleks, serta memberikan akses yang lebih besar kepada pasukan bela diri Jepang ke pangkalan Filipina, bahkan berpotensi memungkinkan penempatan secara bergilir. Yang jelas ini adalah fakta pertahanan Filipina-Jepang. Jadi kalau kalian nanti mau lihat Tsubasa Amami, Hitomi Tanaka cuman pakai sempak army, ya lebih dekat ke Manila bos, ya kan? Maaf. Perjanjian ini dicapai setelah negosiasi selama berbulan-bulan dan merupakan perjanjian pertama Jepang dengan negara di Asia Tenggara. Meskipun pasukan Jepang secara teratur memang mengunjungi Filipina dalam beberapa tahun terakhir, mereka sering mendukung kegiatan pelatihan Amerika Filipina. Meskipun Kamikawa mengatakan pada hari Senin bahwa hubungan keamanan Jepang-Filipina yang lebih erat tidak ditujukan pada suatu negara tertentu, tapi langkah agresif Tiongkok di dekat pulau-pulau dan wilayah yang disengketakan, khususnya di sekitar pos terdepan Filipina, di Second Thomas Shoal di LCS, dan di dekat Laut China Selatan. Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut China Timur juga memberikan alasan untuk memodifikasi Jepang melakukan kerjasama dengan Filipina. Ya, inilah pentingnya para pemimpin, menteri-menteri yang melek dengan geopolitik, ya kan. Jadi nggak kayak pemimpin atau jenderal Ekuador kerjanya nimbun solar terus sampai tanahnya hitam-hitam, sama nguasai sawit berhektar-hektar, ya kan. Ya, serius lah ya. Tokyo juga baru-baru ini meluncurkan negosiasi untuk fakta pertahanan serupa dengan Prancis. Ini menunjukkan kecepatan Jepang dalam memperdalam dan memperluas jaringan kemitraan keamanan internasional, khususnya dengan sekutu-sekutu Waksam. Kedekatan Filipina dengan Taiwan dan juga jalur laut utama di LCS menjadikannya titik awal yang menarik bagi Amerika dan sekutunya untuk dijadikan pangkalan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi krisis regional, apalagi kalau bukan untuk menghadapi armada Laut Cina Selatannya Xi Jinping. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah kita akan ikut ke arah ke Cina-Cinaan atau ke barat-baratan? Cuman itu pilihannya, cok, ya kan? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.